Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia pada kesempatan sore hari ini ya, yang begitu cerah ya rekan-rekan sekalian, kita bisa kembali melaksanakan sebuah aktivitas ilmu di mana kita semua akan sama-sama belajar ya. Belajar dan belajar lagi, karena tugas kita sejatinya dari mulai kita lahir sampai kita nanti ke liang lahat itu adalah belajar ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji besar syukur pada Ilahi Robbi, bahwasanya atas satu kepastian rekan-rekan sekalian, atas satu karunia, atas satu kekuatan yang Allah berikan pada kita sekalian, kita bisa hadir di tempat ini. Dan sholawat beserta salam semoga senantiasa terlipat curah pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentunya rekan-rekan sekalian, kita pada kesempatan ini tadi dikatakan oleh MC sangat luar biasa ya. Nepikeun kan ninggalkeun pamajikan cenanya, nepikeun kan ninggalkeun anak, padahal kitu-kitu teuing eta MC ya. Da sakedeung atuh eta Ki Jaya nya kuatkeun diedifikasi luar biasa ya. Saking naon cenah eta teh, melaan naon? Melaan impian ya. Sejatinya rekan-rekan sekalian, apa itu impian? Kahayang. Naon deui impian teh naon? Harapan. Apalagi? Harus diwujudkan ya. Jadi rekan-rekan sekalian, berbicara hidup ya, berbicara hidup itu adalah berbicara bagaimana kita tumbuh dan berkembang. Yang namanya tumbuh dan berkembang berarti harus ada pencapaian ya. Layaknya seorang balita disebut tumbuh dan berkembang apabila tiap bulan ditimbang di posyandu berat badannya naik, tinggi badannya naik, kemudian ada kemampuan yang awalnya tidak bisa ngomong menjadi ngomong, tidak bisa megang benda menjadi megang benda. Itulah yang disebut dengan tumbuh dan berkembang. Itu pada saat kita balita. Begitu juga rekan-rekan sekalian dalam kehidupan kita ya. Kehidupan kita yang sudah masuk masa dewasa, bahkan sudah masuk ke masa tua, masa lansia, kita juga harus tumbuh dan berkembang. Tumbuh berarti tumbuh katingali aya hasilna tina gerak ya. Ada sesuatu yang didapatkan dari hasil usahanya, itu tumbuh. Kemudian berkembang, bertambahnya nilai wawasan ya. Nu asal nama nerapi teh kitu-kitu wae, ayeuna mah nerapi teh aya gayana ya. Itu berbicara tumbuh dan berkembang. Jadi jangan sampai rekan-rekan sekalian berbicara tumbuh dan berkembang kita monoton ya. Ongko urang teh sekian lama di Gusmus ini tapi pangaboga eta-eta keneh ya. Motor kitu-kitu keneh ya. Imah kitu-kitu keneh, berarti tidak ada pertumbuhan ya. Kemudian perkembangan materi tiba heula teh eta deui gitu kan, nyahona teh, sehingga tidak ada perkembangan. Nah, itu tidak diharapkan di komunitas Gusmus ini. Karena komunitas Gusmus ini adalah mencetak orang-orang yang bernilai, berharga dan bermartabat ya rekan-rekan sekalian. Baik, kita kembali pada konsep impian ya. Kenapa sih impian selalu digelorakan oleh guru kita? Oleh Aang, oleh Buya, dimanapun selalu yang pertama kali ditanya itu adalah impiannya. Karena impian itu sejatinya bahan bakar kita untuk bergerak ya. Tanpa adanya impian, buat apa kita jauh-jauh ke sini? Bahkan Ki Jaya tadi nepikeun kan ninggalkeun segala rupa demi naon? Demi impian. Berarti nilai impian itu adalah nilai yang sakral. Karena setiap orang kalau tidak memiliki harapan dalam hidupnya, percuma untuk hidup ya. Usaha naon wae oge tanpa ada harapan percuma ya. Karena itu rekan-rekan sekalian, tanamkan dalam diri kita bahwa kita semua harus memiliki impian ya. Impian itu apa? Harapan terhadap sesuatu, keinginan terhadap sesuatu yang harus mutlak dan absolut kita wujudkan. Itulah yang namanya impian. Beda dengan hayalan. Kalau kehayalan, ingin sih ingin gitu kan, tapi kita tidak mempunyai tekad, tapi kita tidak mempunyai kekuatan untuk mewujudkannya. Eta mah hayalan. Tapi berbicara impian, sabisa-bisa, kudu bisa, pasti bisa ya. Itu yang harus kita kuatkan.
Karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian semua, berharaplah kalian semua, sehingga aku, kata Allah, akan mengijabah terhadap apa yang kamu harapkan. Nah, itulah pentingnya ya rekan-rekan sekalian, pentingnya kenapa kita berbicara impian ya. Sehingga sekarang itu rekan-rekan sekalian di pertengahan tahun 2023 kita mengusung sebuah momentum yang didentumkan oleh guru kita Buya Agus Muslim, yaitu Geger Hanjuang ya. Di awal tahun itu adalah Hanjuang Badar, kepastian hidup besar. Nah, sekarang momentumnya itulah Geger Hanjuang. Apa itu Geger Hanjuang? Kebahagiaan yang terus-terusan. Artinya apabila kita mengikuti momentum dari momentum ya, mengikuti tahap demi tahap dalam perkembangan ilmu ini, pasti kita akan mendapatkan yang namanya Geger Hanjuang ya. Kebahagiaan yang terus menerus. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita akan lanjutkan ya, sebagai prolog itu kita akan lanjutkan pada yang disebut dengan gangguan metabolisme. Bisa digedekan slide-nya, diklik paling dia nak, dah, itu diklik ininya nih, yang ini, halo, hanap, kiri, terus, lur, awas, dah, eta, pencet, dah, rame gitu akhirnya, ya. Kami rumpace ya. Nah, rekan-rekan sekalian, kita akan sharing berbicara tentang tadi ya, awalnya itu adalah impian. Impian itu adalah segala sesuatu yang harus kita wujudkan, dan dalam proses mewujudkan itu kita harus memiliki yang namanya energi. Ya. Atau nama lain dari energi itu rekan-rekan sekalian, itu adalah yang disebut dengan dimensi ya. Ya, itu yang disebut dengan dimensi. Jadi dimensi itu adalah sebuah energi, sebuah kekuatan yang mengisi ruang dan waktu. Ya, kita sering berbicara di komunitas ini, gitu kan? Di ema aya dimensian, aya dimensi cabak cager, gitu kan? Apa itu sejatinya dimensi? Energi, ya, energi yang mengisi ruang dan waktu. Ya, makanya rekan-rekan sekalian, biar sekarang dimensinya masuk nih, biar energinya masuk, mau gak kita menyediakan ruang dan waktunya? Ya. Sediakan dulu rongga kita ya, sediakan juga ruang dalam diri kita untuk mau menerima dan mendengarkan ilmu ini ya. Berikut juga dengan waktunya ya. Jadi jangan sampai ruangnya diberi tapi waktunya tidak. Nah, kadang-kadang eta sok jadi pajejeun. Aya nama di dieu dina koordinasi, tapi waktunya tidak diberikan karena waktunya tercurahkan tadi mikiran budak, mikiran pamajikan cenah nu ditinggalkeun nya. Tuh tega eta kijayanya kuatkeun kan ninggalkeun segala rupa ya. Tapi sediakan waktunya, artinya kita siapkan diri kita, jasad kita, mental kita untuk menerima ilmu ini, sehingga ilmu ini bisa masuk pada diri kita dan berdimensi rekan-rekan sekalian. Sejatinya begitu juga dalam hidup ini. Jadi kenapa kita bisa bergerak, kenapa kita bisa makan, kenapa bisa bangun, kita bisa tidur, bisa makan dan lain sebagainya, itu karena adanya energi ya. Energi dalam tubuh manusia itu diproses dalam satu bentuk proses ilmiah ya, dalam satu proses ilmiah yang sangat luar biasa yang disebut dengan metabolisme ya. Jadi kenapa kita itu punya tenaga? Karena ada metabolisme ya. Makanya pada saat ini kita akan mulai seminar kita ini dengan gangguan metabolisme. Nah, jadi yang disebut dengan metabolisme itu adalah suatu reaksi kimia dalam sel yang melibatkan enzim yang terjadi dalam tubuh gunanya untuk menghasilkan energi sehingga tubuh bisa berjalan dengan baik. Ya. Jadi balik lagi, metabolisme ini adalah rangkaian kimiawi yang ada dalam tubuh manusia yang tujuannya untuk menghasilkan energi. Dan kalau proses ini tidak berjalan, maka kita dipastikan tidak memiliki kekuatan atau tidak memiliki energi untuk melakukan sesuatu. Maka begitu penting ya rekan-rekan sekalian yang disebut dengan metabolisme ya.
Nah, metabolisme ini ada dua, aya anabolisme, aya katabolisme. Ini semua adalah untuk mewujudkan energi ya. Seperti itu. Aduh jadi lada lieur cenah wayahna nya. Tarima heula we, tarima heula. Mentak tadi siapkan dulu ruang dan waktunya ya. Biar kita menjadi terapis-terapis yang profesional ya. Nah, seperti ini rekan-rekan sekalian. Jadi begitu kita makan, kan begitu kita makan nasi, ikan, kemudian juga ada lauk pauknya di dalamnya, itu semua terdiri dari molekul-molekul yang kompleks ya. Ada yang disebut karbohidrat, protein, dan lemak. Begitu dimakan, begitu dimasukkan ke dalam mulut, mulailah sebuah proses mekanis. Digegel, dikunyah, dibolak-balikan oleh lidah, kemudian keluar air liur. Nah, dari sana sudah mulai proses metabolisme. Proses pemecahan ya, yang awalnya padat menjadi lunak, dimulai dari mulut ya. Dikunyah, dibolak-balikan oleh lidah, kemudian ditambah dengan air liur yang mengandung enzim. Kemudian setelah itu makanan akan masuk ke lambung ya, melalui gerak yang namanya gerak peristaltik usopagus ya. Jadi walaupun teu dibere cai wah nya diteureuy hek teu dibere cai da anggar we jalan nyalira ya. Subhanallah ya rekan-rekan sekalian, Allah telah menciptakan diri kita ini sesempurna-sempurnanya. Makanya tidak ada lagi alasan kita untuk tidak bersyukur. Karena Allah telah menciptakan begitu indahnya tubuh ini ya. Begitu dimasukkan otomatis air liur keluar, begitu dimasukkan otomatis gigi mengunyah, lidah membolak-balikan. Walaupun yang dimakannya juga lidah sapi, tapi lidah kita tidak pernah tergigit ya. Pernah terpikir gak seperti itu? Sarua ngegel nama ngegel letahnya, letah sapi, tapi letah orang kunaon teu kagegel ya. Berarti ada kekuatan besar yang mengendalikan tubuh kita. Makanya jangan pernah ragu rekan-rekan sekalian untuk bermimpi ya. Karena sejatinya yang menjadikan impian itu bukan kita ya. Yang menjadikan impian itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tugas kita apa? Tugas kita itu adalah mengunyah, berarti ya, mencerna ilmu, mengunyah ilmu, kemudian melakukan apa kata perintah ilmu. Biarlah impian Allah yang bertanggung jawab terhadap itu, ya. Makanya buatlah impian sebesar-besarnya rekan-rekan sekalian ya. Nah, di lambung rekan-rekan sekalian, yang tadinya karbohidrat ini dirubah menjadi glukosa ya. Glukosa itu adalah zat gula ya. Glukosa itu zat gula yang bisa diserap oleh sel. Protein dirubah menjadi asam amino. Kemudian lemak dirubah menjadi asam lemak. Kemudian yang glukosa, asam amino, asam lemak ini digunakan oleh tubuh ya. Kemudian sebagian disimpan dalam jaringan otot, dalam liver, itu yang fungsinya nanti akan digunakan kembali apabila ada jaringan yang rusak ya. Jadi otomatis, jadi begitu kita makan rekan-rekan sekalian ya, begitu kita makan ada sebagian ini yang disimpan ya, disimpan di jaringan otot, di jaringan liver, ada juga yang di limpa, yang nanti apabila itu dibutuhkan itu akan diserap kembali ya. Nah, gangguan metabolisme tadi ada yang disebut dengan gangguan metabolisme karbohidrat, ada protein dan ada lemak. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbicara gangguan metabolisme pada karbohidrat. Nah, salah satu penyakit yang terjadi akibat gangguan metabolisme itu disebut dengan diabetes mellitus ya, atau disebut juga dengan kencing manis ya. Ini banyak terjadi rekan-rekan sekalian di kalangan masyarakat kita. Bahkan ini disebutkan sebagai penyakit tidak menular yang progresif ya. Penyakit tidak menular tapi progresif, artinya terus bertambah ya. Si pengidap diabetes mellitus ini terus bertambah. Kalau dulu waktu saya kecil mendengar cerita orang yang diabetes itu adalah orang-orang yang the have, orang-orang yang kaya ya. Eta mah cenah diabetes, makana oge geus digram cenah. Baheula mah ke zaman Abdi Ali.
Tapi sekarang rekan-rekan sekalian, di kalangan biasa saja diabetes ini sudah merajalela. Kenapa itu terjadi? Nah, kita akan kupas tuntas nih. Kalau dulu mah orang-orang kaya saja yang diabetes, tapi sekarang mah icih BME oge banyak yang diabetes. Ya. Seueur anu diabetes. Berarti ini penyakit tidak menular tapi progresif, ya. Ditularkan nggak? Enggak ditularkan. Tapi ini berkaitan dengan perilaku yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, diabetes ini terjadi karena adanya kekurangan insulin, ya. Kekurangan insulin yang diproduksi pada pankreas, ya. Jadi pankreas ini, insulin ini adanya di pankreas, tepat di belakang lambung posisinya, ya. Tepat di belakang lambung. Jadi begitu makanan dimasukkan ke dalam lambung ini, ya, dikunyah kemudian menjadi glukosa, otomatis si pankreas ini akan mengeluarkan zat insulin untuk mengimbangi dari glukosa tadi, ya. Jadi kalau saja kadar glukosanya 10, nilai insulinnya juga harus 10. Supaya apa? Supaya bisa diserap oleh tubuh. Karena kalau tidak terjadi seperti itu, si kadar gula itu tidak bisa masuk ke dalam sel, akhirnya glukosa mengalir mengikuti aliran darah. Nah, eta nu bahaya nama, makanya diperiksa kadar glukosa dalam darah, ya. Nah, secara singkat seperti ini rekan-rekan sekalian. Jadi begitu makanan dan minuman ya masuk ke mulut kita, kemudian gerak peristaltik masuk ke lambung, karbohidrat dirubah menjadi glukosa. Setelah itu ada insulin, ya, insulin yang mengimbangi glukosa tadi supaya si glukosa ini bisa menjadi nutrisi pada sel, ya. Nah, nutrisi ini rekan-rekan sekalian di sel ini digunakan untuk aktivitas secara langsung dan ada juga yang disimpan menjadi cadangan energi secara otomatis. Ya. Jadi begitu kita makan nih, misalkan tadi makan mie rebus, ya. Si mie rebus eta teh dihabiskan sekaligus geuningan ku tubuh teh. Ada yang digunakan langsung, ada juga yang disimpan, ya. Secara otomatis, ya. Secara otomatis seperti itu. Ada yang digunakan, ada yang disimpan. Nah, makanya rekan-rekan sekalian hati-hati apabila kita setelah makan langsung tidur. Ya. Kalau setelah makan langsung tidur, energi yang digunakannya itu sedikit, lebih banyak nanti yang akan disimpannya. Makanya anu makan langsung tidur gancang badag awakna, ya. Karena aktivitasnya, energinya yang digunakan sedikit, tapi yang disimpan banyak, ya. Akhirnya ngaagengan jadilah yang disebut dengan obesitas, ya. Nah, pada saat ini rekan-rekan sekalian, pada saat insulin ini sedikit, ya, pada saat insulinnya ini sedikit, maka mengakibatkan si nutrisi tadi, si glukosa tadi tidak bisa masuk ke sel, ya. Begitu insulinnya sedikit, nutrisinya tidak bisa masuk ke sel. Akhirnya, ya, sok cara likeula. Sasalamana nangkin deui. Ya, akibatnya apa? Akibatnya karena tidak masuk ke sel, rasanya lapar wae. Ya. Makan sih makan tapi lapar wae. Itu salah satu dari kekurangan insulin. Ya. Jadi seueur lapar atau lapar terus, bahasa gayana poli pagi. Ya. Makan tuluy-tuluyan tapi kunaon lapar wae, hati-hati. Itu adalah tanda gejala dari diabetes. Terus yang kedua, haus terus, ya. Haus terus, ongkoh nginum wae tapi kunaon ieu teh haus wae. Nah, hati-hati, itu juga sebagai salah satu ciri dari diabetes. Dan yang ketiga itu adalah poliuri, kencing terus, ya. Jadi lamun kita mendapatkan lapar terus, haus terus, dan kencing terus, ini hati-hati, berarti kadar gula darah kita lagi tinggi, ya. Normal kadar gula itu adalah pada gula darah sewaktu itu kalau di bawah 200 mg per desiliter, ya. Jadi kalau rekan-rekan punya alatnya yang ada asam urat, gula darah sama kolesterol, ya. Pemeriksaannya bisa dilihat, begitu dicetrekeun, ditempelkan ke alatnya, itu biasanya 10 detik langsung keluar.
Kalau gulanya kadar GDS-nya itu di bawah 200 berarti normal. Tapi kalau di atas 200 berarti itu kadar gulanya lagi tinggi, ya. Kalau lagi puasa itu berarti lagi kosong perut. Kalau gula darah puasa normalnya itu berarti di bawah 126 mg per desiliter, ya. Ini sebagai patokan, ya, sebagai patokan seseorang menderita gula darah tinggi atau tidak. Nah, yuk tipe-tipe nanya. Jadi diabetes teh aya secara umum ada dua. Satu, diabetes akibat tipe 1 itu gangguan pada pankreasnya. Yang kedua, diabetes akibat resistensi, ini akibat pola hidup, ya. Jadi aya anu pankreasna rusak, ya, diabetes teh, ya, karena satu lain hal, karena infeksi, karena trauma, si pankreasnya rusak sehingga dia tidak bisa mengeluarkan insulin. Yang kedua, insulinnya resisten akibat pola makan, ya, terlalu banyak yang manis-manis, ya, terlalu banyak yang manis-manis, olahragana kurang, aktivitas fisiknya berkurang sehingga kadar gulana naik, ya, itu yang disebut dengan diabetes tipe 2. Ada juga diabetes pada saat kehamilan. Ini biasanya ibu-ibu, ya. Awalnya biasa-biasa saja, tapi pas hamil, pas dicek gula darahnya tinggi. Nah, gejalanya, rekan-rekan sekalian, gejala dari diabetes mellitus itu karena tadi, ya, darah itu banyak mengandung kadar gula sehingga oksigen itu tidak bisa masuk secara maksimal ke darah. Akibatnya timbul rasa kesemutan dan rasa tebal di kulit, ya. Sing siremen jeung baal, ya, sing siremen jeung baal, sehingga orang yang diabetesnya kronis biasanya lamun nincak paku oge teu karaoseun, ya. Tiba-tiba aya paku payung weh dina dampalna teh. Karena apa? Bukan karena kebal, ya, tapi karena kadar gulanya terlalu tinggi sehingga tidak ada respon terhadap sakit, ya. Jadi geningan sakit itu, nyeri itu adalah respon fisiologisnya. Mantak urang kudu atoh lamun ayeuna kaum laki-laki diputuskeun ku awewe masih kena nyeri hate. Berarti normal, ya. Berarti normal. Lamun nu diputuskeun baik-baik saja berarti teu normal, ya. Berarti teu normal. Jadi geningan diurai kieu mah kanyeri teh normalnya. Wah, kanyeri teh itu adalah fisiologis. Kalau saja kita tidak merasakan nyeri dalam hidup ini, berarti itu tidak normal. Hati-hati kita menderita yang namanya diabetes secara budayanya. Ditolak ku pasien misalkan tongoy we hayo ditagih kulising can mayar tongoy we, hati-hati, ya. Berarti berbicara peka, ya, respon nyeri itu adalah fisiologis. Respon nyeri itu adalah alarm sistem. Untuk apa? Untuk membangkitkan semangat kita. Karena yang bisa membangkitkan semangat kita, yang bisa mengeluarkan endorfin, salah satunya itu adalah takut setakut-takutnya, ya. Jadi ada 3 hal yang bisa mengeluarkan endorfin. 1, takut setakut-takutnya. 2, tersenyum dengan hati. Yang ketiga itu yakin seyakin-yakinnya. Silakan mau pilih yang mana. Kalau saya tidak mau memilih takut setakut-takutnya, ruasnya 2 poe di kastoran gebeg gitu kan, karek lompat gitu ya. Sapoe deui geus ditelepon, selamat pagi dengan Pak Ustadz Obay, gebeg karek lompat, ya. Hasil pada waktu itu, ya, Pak Ustadznya udah bak-pik-bak teh, tapi awak rajet. Mending kita pilih yang kedua dan yang ketiga, tersenyum dengan hati, atau kita memilih memaksa diri untuk yakin seyakin-yakinnya, ya. Jangan mau yang ketiga pokoknya nama capeknya. Beres sih beres gitu kan, karena awak rajet munggawas gitu mah, ya. Ya. Terus apalagi gejala kronis diabetes itu gancang capek, ya, gancang capek. Kemudian mata kabur, biasanya matanya lama-kelamaan tidak bisa melihat, ya. Pada kondisi kadar gulanya sudah tinggi, ya. Jadi kalau kadar gula menetap, rekan-rekan sekalian, harusnya darah itu terisi oksigen dan nutrisi. Tapi pada saat gulanya banyak di dalam pembuluh darah, akhirnya darah itu menjadi kental. Si oksigen, nutrisi itu bisa asup, ya. Ya, kalau ke area kepala, ya, itu bisa mengakibatkan stroke, ya.
atau cepat lupa. Nah, cepat lupa ini juga hati-hati ya. Salah satu gejala dari diabetes juga, terlalu tinggi kadar gulanya ya. Orang tengah hayal we nu ngeunah-ngeunah wae gitu kan. Ngahayal pan di dieu amisnya. Hati-hati juga ya. Tapi tidak ada pembuktian, tidak ada geraknya. Kahayang mah alus, cita-cita mah gede, tapi tidak disertai gerak. Akhirnya di dieu mah alus wae, kanyataan eueuh nanaonan, akhirnya bisa terpugu-pugu gantung diri. Akibat apa? Terlalu kadar gula dalam otaknya terlalu tinggi. Loba ting nu amis-amis dina otakna gitu kan. Tapi tidak diikuti dengan gerak. Ya. Makanya impian yang baik itu harus selalu diikuti dengan gerak dan dimulai dengan niat. Ya. Niat itu apa? Niat itu satu, menyatakan. Ya. Menyatakan impian apa berarti harus dinyatakan. Dituliskan. Kemudian apa? I-nya imajinasikan. Jadi nepikeun ka hayang kailah eta ditempo gitunya, didengdek-dengdek gitu, geuningan alus gitu kan. Timbul jorojoy anu ngajadikeun eta bentuk afirmasi. Pokona kaila kudu meunang. Tah geus ngagedar kitu pasti bakal aya aksi. Tapi kalau kita mempunyai impian, rekan-rekan sekalian, kita bisa mengecek impian kita itu adalah impian atau hayalan. Begitu kita menuliskan impian tersebut, kita lihat teu aya nu ngageder di nu hate urang, berarti eta masih hayalan. Ya. Tapi lamun geus ngageder, aduh hayang panci misalkan teh, ditinggalin ngageder, aduh aing tiap kali ka dapur eta panci kohok wae, ngageder ka diri urang, berarti eta impian. Kudu buru-buru dilakukeun, ya. Kalau tidak segera dilakukan, maka itu tidak lama kelamaan akan hilang sensasi itu ya. Makanya jagalah dirimu, jagalah hatimu supaya kita bisa peka ya, peka terhadap lingkungan, peka terhadap diri kita, biar nutrisi apapun kata perintah ilmu kita bisa menikmatinya. Itu gejalanya ya. Jadi gejalanya tadi kesemutan, cepat lelah, mudah ngantuk, kade nu tarunuh ayeuna bisi kadar gulana nuju naik, mata kabur asalna ningali teh jelas, nah jadi ngeblengnya, gatal di daerah kemaluan terutama pada perempuan. Nah hati-hati juga ya. Ayo we misalkan keputihan kita harus curiga, cek gula darahnya ya. Kemudian nah ini nih kemampuan seksual menurun ya, eta nu bahaya maknya kuduna mah gaceng da ieu mah kalah ka kieu ya. Karena oksigennya tidak bisa masuk, terlalu banyak yang namanya glukosa ya. Oke, ini komplikasi. Kalau di pembuluh darah bisa terjadi penyumbatan, kalau di mata bisa jadi retinitis, kalau di jantung bisa jadi serangan jantung, kalau di kulit bisa terjadi penimbunan lemak-lemak dalam tubuh. Sok aya barodas biasanya kalau perempuan di sini nih. Ya itu ciri-cirinya terlalu banyak kadar gulanya ya di sini. Jadi di dia bararodas gitu kan. Kemudian juga di hati ini bisa jadi perlemakan di hati. Oke, ada yang ditanyakan nih sekitar tanda dan gejala diabetes. Istirahat heula. Ayo nu ditaroskeun. Diabetes atau pernah pengalaman dengan diabetes? Amin. Bilih bade mangga. Oke, kita lanjutkan ya kalau tidak ada pertanyaan. Nah, tata laksana Gusmus terapi berdasarkan algoritma Gusmus Raksa Jasad ya. Rekan-rekan sekalian, Gusmus Raksa Jasad ini adalah metode pengobatan tradisional yang empiris. Tradisional berarti turun-temurun, empiris itu berarti sudah bisa dilakukan dari generasi ke generasi ya, dan teruji secara ilmiah dan alamiah. Dalam ilmu Gusmus Raksa Jasad ada yang disebut dengan trilogi GM. Satu, temukan akar masalahnya. Jadi penyakit apapun ya rekan-rekan sekalian, yang harus kita pertama sentuhnya itu adalah keluhannya ya. Karena sejatinya Gusmus Raksa Jasad bukan berada di area penyakit.
Ya. Tapi adanya di gangguan sistem tubuh. Nah, eta kadang-kadang kita suka terjebak di sana. Jadi begitu aya penyakit yang kita tidak tahu, sok bingung, ya kudu dikumahakeun. Padahal mah yang harus kita temukan itu yang pertama itu adalah keluhannya. Ya. Jadi misalkan kita datang ke PJL nih. Abdi mah gaduh panyawat kencing manis. Itu kan penyakit. Dari keluhan kencing manis, dari penyakit kencing manisnya itu, apa yang sekarang dia keluhkan? Apakah pusingnya, apakah lemahnya, atau gangguan reproduksinya, atau gatalnya? Nah, itu yang harus kita temukan dulu ya. Karena kalau penyakit itu adalah gabungan dari gejala, tanda dan gejala. Tapi kita di Gusmus Raksa Jasad ini adalah yang pertama kita harus atasi itu adalah keluhannya. Ya. Karena kalau keluhan itu adalah respon subjektif dari seseorang. Ya. Misalkan di sini ada yang 10 orang diabetes. Belum tentu keluhannya sama. Ya. Mungkin aja yang pertama itu mengeluhnya itu adalah pusing. Bisa saja yang kedua itu mengeluhnya itu adalah lemas, bisa juga yang ketiga ngeluhnya gangguan reproduksi. Nah itu, jadi itu akan mudah mengevaluasinya. Ya, akan mudah mengevaluasinya. Jadi setelah sesi terapi selesai, yang harus ditanyakan keluhannya. Pak, misalkan keluhannya itu pusing. Pak, kumaha pusingna ayeuna? Ya. Jangan ditanya, Pak, kumaha kencing manisna ayeuna? Bukan, ya. Tapi ditanya lagi itu adalah keluhannya. Nah, dari keluhannya itu, ya, apa yang menjadi akar masalahnya? Ya, menjadi penyebabnya apa? Nah, penyebabnya ini hanya bisa ditemukan dengan pemeriksaan raksa jasad dan raksa jiwa. Ya. Jadi kadang-kadang sok aya nu soyunong. Paling eta mah tinu lambung cenah. Cana naon can dipariksa geus membuat justifikasi. Akhirnya karena salah kita di awal membuat klasifikasi, closing na oge teu bener. Ya. Nah ini karena orang manusia ada di emat tiba heula oge kitu cenah. Paling gangguan lambung cenah. Bisa eta mah cabakti dia ge cageut. Tidak seperti itu rekan-rekan sekalian ya. Karena manusia itu unik, ya. Kalau saja kita membetulkan handphone, misalkan LCD-nya rusak, dibenarkan ku Pak Haji Ujang LCD-na pasti benar, dibandarkan ku Aki Jaya pasti benar, ganti LCD-na pasti betul. Tapi kalau manusia sakitnya sakit kepala itu bisa beda-beda, ya. Makanya yang pertama itu kita harus temukan penyakitnya, keluhannya itu diakibatkan dari apa, dan itu hanya ada di pemeriksaan raksa jasad dan raksa jiwa atau Physio-Detect, ya. Penyakit yang terjadi pada manusia itu 90% dicetuskan oleh pola pikir, ya, dan hanya 90% diakibatkan oleh pola makan. Makanya yang pertama kali kita harus sentuh itu adalah respon psikologisnya, ya. Apakah dia sakitnya itu karena apa? Karena sedih? Apakah dia karena takut? Karena marah? Karena kecewa? Atau karena tidak percaya diri? Nah itu kita harus masuknya dari sana dulu. Baru dari sana kita kaitkan dengan gangguan organ. Jadi kadang-kadang sok kieu nya. Pak ieu teh gangguan paru-paruna. Sanes da cenah paru-paru abdi mah sae kamari ge tos dironsen ku dokter oge. Jadi sok parasea tungtung nama ya. Henteu cenah abdi mah teu gaduh panyawat eta liper, da liper abdi mah sae kamari oge ya. Bukan itu ya rekan-rekan sekalian, tapi berbicaranya gangguan. Gangguan itu belum tentu dia rusak. Ya. Gangguan itu belum tentu rusak, tapi kalau dibiarkan bisa menjadi rusak. Ya. Nah, makanya yang pertama kali harus disentuh itu adalah respon emosionalnya. Karena memori kita, rekan-rekan sekalian, memori kita itu bisa bertahan untuk rasa sakit itu sampai dengan 10 tahun ke belakang. Ya, sampai 10 tahun ke belakang. Nah, memori itu akan terus hidup ya dan mengganggu organ yang ada. Jadi kalau seseorang itu pernah menderita yang namanya kekecewaan yang mendalam, ya, kekecewaan yang mendalam, lama-kelamaan itu akan mengganggu terhadap proses diafragmanya. Ya.
Lama kelamaan ini juga akan mengganggu terhadap kandung naon kandung kemih ya. Kandung kemihnya juga akan terganggu ya. Kalau orang yang kecewa, kalau orang yang sedihnya berkepanjangan, paru-parunya akan terganggu ya. Kemudian limpanya akan terganggu, livernya juga akan terganggu pada saat dia sedihnya berkepanjangan. Makanya rekan-rekan sekalian, di Geger Hanjuang ini, yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah bebaskan dari belenggu masa lalu. Ya. Bebaskan dari belenggu masa lalu, apapun yang menjadi latar belakang kita bebaskan. Ya. Kalau kita pernah kecewa dengan seseorang, lepaskanlah itu, ya. Meh hayang lumpat. Lamun orang pernah ambek ke seseorang, lepaskanlah itu, gitu kan. Tongsok dikekeuweuk wae atuh. Yang berlalu biarlah berlalu kawan ya. Tapi hari ini ke depan itu adalah ada di tangan kita sekalian. Eta biasanya gagal move on ya kita itu ya. Karek gerek koordinasi deui kamari oge. Pan kamari eta mah. Karek rek balanya produk kamari oge teu payu. Jadi berbicaranya itu yang harus selalu dibahas. Orang yang punya pikirannya miskin, mohon maaf, yang selalu dibahasnya itu adalah masa lalu. Kamari oge, baheula oge, gitu kan. Minggu kamari ge teu payu, kamari oge ditolak. Selalu itu untuk orang-orang yang mempunyai paradigma yang kecil. Tapi orang-orang yang mempunyai paradigma besar, dia selalu visioner. Besok saya akan lebih baik lagi. Besok saya akan bisa closing besar. Besok saya akan punya jaringan, selalu lihatnya ke depan. Tapi kalau kita selalu bermanifestasi pada masa lalu ya, teu pedean wae gitu kan, akhirnya teh amek kapegungnya. Karena apa? Beban masa lalunya yang kita paksakan selalu ada dalam diri kita menjadi sampah metabolik ya. Seharusnya apa? Kalau secara rumus metabolisme itu harus kita pecah ya. Masa lalu yang kelam itu harus kita pecah, harus bisa kita urai supaya menjadi energi baru. Kalau saja dulu pernah kita dikecewakan oleh seseorang, mau gak kecewa itu dijadikan energi ya. Dengan cara buat dendam terstruktur. Boleh kamu tertawa hari ini, tapi kita lihat siapa yang tertawa esok kemudian hari ya. Nah itu orang-orang yang memiliki impian ya. Itu yang memiliki impian. Tapi kalau urang manaon atuh gitu kan, di mana atuh berarti selalu ada dalam bayang-bayang masa lalu ya. Sementara hidup ini adalah hari ini dan besok. Masa lalu sudah terlewat, tapi kita hari ini dan besok itu adalah nasib bagaimana kita membuatnya, rekan-rekan sekalian ya. Makanya ke PJL ya, ke PJL juga sama, temukan dulu respon fisiologisnya. Misalnya keur sedih, mak, ceu geus atuh tong sedih deui. Sing bungah we ayeuna mah, nu penting pohokeun nu baheula mah, nu penting ayeuna mah sing bungah we. Mun bungah mah pasti gancang cager. Ya. Itu juga buat diri kita, rekan-rekan sekalian, bagi yang masih punya saradih keneh wae. Geus atuh nu baheula ti ayeuna ka hareup mah urang bungah we. Ya. Tidak membeli, rekan-rekan sekalian. Syarat Geger Hanjuang itu ya. Tadi yang pertama itu adalah bebaskan dari belenggu mata lalu. Yang kedua, siapkan ruang dan waktu untuk guru. Ya. Artinya naon? Daek nanyakeun. Ya. Abdi bade ka pasien kedah ka mana ang, kedah ti mana heula. Kemudian guru kita menjawab, lakukan. Ya. Kemudian bertanya lagi, lakukan lagi, bertanya lagi, lakukan lagi. Jadi akan sangat mudah. Kermah pikiran orang teh geus berat, der kudu mikiran masalah. Tambah berat, rekan-rekan sekalian. Ya. Makanya kalau kita hidup mau berdimensi, gantungkan segala sesuatunya pada guru. Syariatna. Hakikatna kan ka Allah orang ngadoa teh. Tapi yang lebih dulu berhasil di sini adalah guru kita. Kenapa tidak mau sih kita bertanya pada orang yang lebih sukses? Meh gancang. Ya. Meh gancang. Da itu mah geus leuwih ti heula. Apa yang terjadi pada diri kita sejatinya guru kita pernah mengalaminya ya. Lamun aya nu kalibat hutang, da guru urang ge pasti kungsi ngahutang ya. Lamun pernah aya nu ditolak, pasti guru urang ge pernah ditolak ku kabogohna tah ya. Tapi karena dia punya prinsip pada ilmu ini, menyatakan pada dirinya
hanya disinilah saya harus berhasil. Ternyata beliau berhasil. Ya. Buya juga seperti itu, Aang juga sama seperti itu, gitu kan. Amang juga sama, Ang Ogi juga sama, gitu kan. Karena terus menanyakan, akhirnya sampai pada Pulau Cita. Jadi geger Hanjuang yang kedua, mau gak kita menyediakan ruang dan waktu untuk guru kita ya? Mau bertanya, ya, melakukan dan bertanya. Nah di sana akan ada dimensi, ya. Kalau tidak seperti itu, bertanya sih nanyakeun. Tapi pas dibere kata kunci, angke deui we. Ah hoream, ah keur tunuh moal ayaan. Ya. Karena dimensi itu hanya berlaku 1 kali 24 jam. Ya. Buya mengatakan dimensi itu 1 kali 24 jam. Ah diisukeun moal ayaan. Ya. Dimensi itu sifatnya seperti gas. Susah masuk, gampang keluar. Ya. Hese asup, gancang keluar. Begitu kata kerja dari guru itu kita dapatkan, segera lakukan, maka akan berdimensi pada diri kita. Itu yang saya sangat rasakan rekan-rekan di keilmuan ini. Oke, itu temukan masalah ya. Jadi temukan masalah tetap kita itu melalui proses. Yang pertama itu adalah wawancara. Pak, apa yang sekarang sedang dirasakan? Ya, yang sekarang sedang dirasakan itu adalah untuk menggali keluhan utama. Setelah itu kita periksa raksa jasad dan raksa jiwanya. Begitu kita ketemu nih gangguannya itu ternyata ada di jari manis. Bapak majikan nu kecewa ieu teh asalna teh. Ya, sampaikan dulu gitu kan, sehingga ieu teh sirkulasi kana suhuna teh kurang sae, sering paranas tiris ieu teh. Nah, kalau seperti itu akan lebih mengena rekan-rekan sekalian ya. Karena ini bukan lagi sebatas teori, tapi ini sudah jadi aplikasi, ya. Jadi begitu kita lakukan deteksi, ternyata di kelingkingnya yang kena, ya. Sok teu percaya dirian wae, sok teu pedean wae jigana bapak teh. Nah itu akan lebih mengena rekan-rekan sekalian, akan lebih diterima karena kita masuk ke ranah emosionalnya dulu, ya. Nah setelah kita tahu nih, baru kita ke respon fisiologis, ya. Ke respon fisiologis dengan 4 pola, ya. Berarti pola makannya yang manis-manisnya dikurangin, ya. Yang manis-manis yang bisa meningkatkan kadar gula itu adalah gula tebu, ya. Gula tebu, kalau gula jagung itu tidak, ya. Gula tebu itu kemudian dari nasi juga, ya. Nasi putih, ya. Apalagi nasi putihnya yang menggunakan magicom, itu lebih cepat kadar gulanya lebih tinggi. Apalagi bubur tinggi pisan kadar gulana, ya. Nasinya harus seperti apa? Nasinya lebih bagusnya itu adalah nasi merah, ya. Itu bisa diselingi juga dengan umbi-umbian, ya. Itu untuk dietnya, pola makannya. Dan yang paling penting, makannya harus teratur. Pagi-pagi jam berapa? Siang? Jam 11 sampai dengan jam 1. Kalau sore jam 5 sampai jam 7 malam. Yang penting adanya di sana. Kemudian yang kedua, pola minum, ya. Apalagi di diabetes ini dia sering kencing, makanya minumnya harus lebih banyak. Dan pastikan minumnya itu adalah air putih atau air teh. Nah, aplikasinya rekan-rekan sekalian, aplikasi cepat teknik GM untuk mengatasi peningkatan kadar gula darah berlebih dalam tubuh itu adalah dengan 3 titik kilat bajra. Titik pertama apa? Titik ubun-ubun, ya. Titik ubun-ubun dengan cara totok, circle, ya. Jadi yang utamanya ini. Kadang-kadang juga ada seperti ini di lapangan. Variasina loba, titik intina poho. Ya. Loba improvisasi na dah hayang kapake padahal teu keuna kanu ilmu mah sarua jeung genang teu aya dina wirahmana nya. Jadi yang pertama harus dijelas, Pak, Bu, saur guru abdi kanggo nurunkeun gula mah tah aya titik kilat bajra ngawitanana tina ubun-ubun ti dieu ya. Jadi ku urang teh kudu dijudulan. Karena rekan-rekan sekalian disadari atau tidak disadari, begitu kita melakukan stimulasi, itu terjadi pertukaran energi dari terapis ke PJL. Ya. Makanya kudu kuat niatna, makanya terapis itu harus bersih kondisinya. Alus nama da wudu heula. Kemudian pada waktu nerapi,
Kita niatkan, ya Allah, atas dasar penyakit apapun, mudah-mudahan dengan syariat ilmu JM ini, penyakit Bapak A, Bapak B ini bisa sembuh. Nah, itu yang harus kita kuatkan. Ya, jangan sampai begitu mencet iya, orang masih kene boga pikiran iya rek closing sabaraha. Oh, bingung kan asupna nya energi naon tungtuna energi lantaran energi nu diasupkeun energi nganyuk, pasena oge tong nyalakeun lamun nganyuk. Ya. Hati-hati ya. Jadi begitu kita nekan ini nih, ya Allah, mudah-mudahan Pak, mudah-mudahannya ku terapi ieu didamangkeun, ya. Karena titik ini adalah titik spiritual, ya. Pada saat kita melakukan stimulai di sini, lebih baik bacaan doa kita itu dikencangkan. Dan lebih baik juga diajak berdoa si PJL-na. Karena kita tidak memiliki sembuh, ya. Yang menyembuhkan itu adalah Allah, ya. Jadi mulai tekan di dia, Pak, hayu orang sasamian ngadoa. Totok sair ke kiam, ya. Urang tekadkeun bahwa Bapak ayeuna mah kedah damang, ya, seperti itu. Itu titik yang pertama di ubun-ubun. Kemudian titik yang kedua itu adalah di 4 jari bawah pusar, ya. Sanes 7 jari Pak Ustadz Obay kade. 4 jari, ya. 4 jari bawah pusar tangan PJL, ya. Tangan PJL bukan tangan kita nih, ya. Jadi bayangkan, jadi sekitar di sini nih, totok, ya. Kemudian sairkel kiap. Kemudian ini mengarah ke pusar. Terus seperti ini, ya. Nah, baru setelah itu kalau mau pakai minyak boleh pakai minyak, ya. Totok, sairkel, kiap. Totok, sairkel, kiap. Ini adalah untuk menguatkan proses penyerapan makanannya. Dan terakhir di titik kilat bajra itu adalah dengan stimulasi di telapak kaki, tengah telapak kaki, atau disebut juga dengan titik anak ginjal, ya. Jadi gampangnya. Kan kadang-kadang orang masuk bingung nih kan, aduh ieu nu kawas kieu kudu dikumahakeun, padahal ku ilmu teh geus dibejaan. Nu kieu mah ku 3 titik kilat bajra, ya. Secara pasti budayanya rekan-rekan sekalian, kalau kita ingin seimbang dalam tubuh kita nih, berarti yang pertama kuatkan spiritual kita, ya. Kuatnya spiritual kita itu hanya bisa terwujud dengan punyanya harapan. Karena orang yang punya harapan akan senantiasa berdoa pada yang punyanya. Tapi orang yang tidak punya harapan pasti mau ngadoa, ya. Cara mudah untuk meningkatkan keyakinan itu adalah memiliki impian. Karena Allah telah menyiapkan minimal yang paling sedikit itu 5 waktu kita untuk berdoa. Untuk apa? Untuk berharap, ya. Ya Allah, mudah-mudahan ku jalan aktivitas ieu, ku jalan ilmu ieu, abdi tiasa ngengingkeun impian abdi. Kan itu adalah waktu-waktu mustajab, ya. Sehingga jangan sampai engkau orang teh berfilosofi agamis, tapi pelebah waktu-waktu mustajab teu dipigawe. Komo kaliwat wae mah, aduh, palalaur, ya. Ya, mulai dari titik spiritual, kuatkan pada nilai keyakinan. Apapun impian kita pasti ku Allah diijabah. Tinggal orang nyiapkeun ruang jeung waktuna, ya. Karena tidak ada yang kebetulan rekan-rekan dalam hidup ini. Kemudian yang kedua dalam totok perut nih, proses pencernaan makanan, ya. Proses pencernaan ilmu berarti ilmu ini kita serap apa yang bisa kita lakukan, ya. Layaknya tubuh ini mengunyah makanan, ya. Jadi kita belajar menyerap ilmu ini dengan cara apa? Dengan cara banyak koordinasi, ya. Banyak bertanya. Jadi kalau tidak ada yang mengerti, segera tanyakan lagi. Ada kata kerja lagi, tanyakan lagi. Ada kata kerja lagi, tanyakan lagi. Nah, itu akan mempercepat impian kita, ya. Apa kata kerja guru, ya? Tadi layaknya karbohidrat. Jadi karbohidrat itu tidak langsung dihabiskan, ada juga yang disimpan. Mau gak kita menyimpan sedikit rezeki kita untuk impian kita, ya? Bagi orang-orang yang memiliki impian, ya. Jadi ayeuna mah jelema miskin jeung jelema kaya bedanya cuma satu. Orang miskin itu sibuk bayar setoran, kalau orang kaya itu sibuk membuat tabungan. Tah eta cirina teh saeutiknya. Jadi lamun urang makan setor teh pan kerung wae nya, urang gantikeun ayeuna mah nabung. Sok ayeuna misalkan punya setoran berapapun, urang keureuyeun ku nabung. Tiap hari dari penghasilan kita sisihkan.
Minimal 10 atau 20% jang nabung. Sehingga di akhir tinggal debit rekening babari. Ari urang mapan bukan. Harita menang, harita beak. Jadi tidak ada proses cadangan makanan. Tubuh saja melakukan cadangan makanan, masa kita enggak? Nah eta nu ngajadikeun urang teh sok ngajang jawing wae. Jadi tidak ada tumbuh dan berkembang. Jadi jika manuk cangkurileung diasupkeun hiji keluar teh hiji deui. Nah beritu eta adalah perilaku yang kurang baik. Kadar insulinna kurang bagus ya. Insulin itu apa? Zat pahit. Daek teu nyabaran ai sabar masuk pahitnya. Daek teu nyabaran urang nuna ya. Dapat 100.000 misalkan sesakeun yang komitmen, pisahkan untuk sisakan untuk nabung. Sisanya bawa pulang. Kalau laki-laki 70% kasihkan ke istrinya, 30% buat untuk keperluan sehari-hari. Terus lakukan seperti itu, pasti hidupnya berdimensi. Tapi ada nyaah cenangan 10.000 rek dibiakeun kabeh kana rokok. Hampura moal ayaan. Nabung bukan berarti banyak rekan-rekan sekalian ya, tapi nabung itu konsisten ya. Ari gede mah lain nabung deposito. Ya. Deposito 100 juta 3 bulan ke nabung-nabung lain gitu ya. Layaknya tubuh kita dalam makan. Tiap kali makan ada yang digunakan langsung, ada yang disimpan. Nah, kita juga kalau aplikasi seperti itu, menang ayeuna 300.000 sesakeun prodakna. Sesakeun jisna, sesakeun komitmenna, sesakeun tabungan, balik bawa ka sesana. Itu akan enak rekan-rekan sekalian. Hidup ini atas dasar sebuah perencanaan. Tapi kalau sabreh nawae, jangan sampai ada tumbuh dan berkembang dalam diri kita ya. Pasti monoton, geus lila di GM tapi kitu cenah. Kan teu ngeunaheun ya. Nah, ini 3 aplikasinya itu dengan 3 titik kilat bajra. Bagaimana Pak kalau di Kupra boleh gak? Boleh ya. Dengan catatan perhatikan sterilisasinya ya. Yang kedua, perhatikan kalau misalkan dia lagi aktif ya. Lagi ngecai ya, gula diabetes itu ada 2, yang basah dan yang kering. Kalau yang lagi dia basah, lebih baik hindari saja ya, hindari saja. Dan kadang-kadang gini, aplikasinya make Kupra tapi antiseptiknya lain make GM, tidak senyawa juga ya. Misalkan kan ada GM Press, ada GM Oil, ada mahal make minyak ieu we cenah. Nah itu tidak senyawa ya. Banyak kejadian yang geus dibekam teh bala runtus. Begitu dicek, da teu make GM Oil cenah, da teu make GM Press cenah atuh paingan ari kitu mah. Jadi GM mah ku buya teh geus disapaketkeun ya. Sudah disatu paketkan, ada stimulasinya, ada penyeimbangnya dan ada tonikumnya, itu di GM. Nah, penguatannya rekan-rekan sekalian bisa dengan menggunakan pace dan herba lainnya. Nah, pace ini berdasarkan penelitian nih. Jadi saya coba membawa penelitian dunia untuk khasiat pace ini dalam menurunkan kadar gula darah. Ini oleh Pusat Nasional Informasi Bioteknologi Amerika ya. Dari 20 orang yang minum jus mengkudu, ya itu kan pace itu ekstrak mengkudu ya. Itu selama 8 minggu itu didapatkan penurunan kadar gula darah yang signifikan ya. Jadi ini berdasarkan ilmiah ya. Berdasarkan pemeriksaan para ilmuwan di bidang kesehatan. Kemudian juga disebutkan bahwa ekstrak mengkudu ini mengandung antioksidan yang tinggi dan ini menjadikan choice of treatment, menjadikan pilihan pengobatan untuk diabetes mellitus ya. Ini dari penelitian dunia. Kemudian ini juga disebutkan di sini bahwa mengkonsumsi jus mengkudu ya atau ekstrak mengkudu ini bisa mengurangi peningkatan kadar gula darah dan beberapa penyakit akibat kadar gula yang tinggi ya. Ini berdasarkan jurnal-jurnal ilmiah. Kenapa saya suguhkan ini gitu kan? Biar kita balance ya. Jadi memberikan sesuatu itu berdasarkan sebuah telaahan. Jadi buya mah nyieun produk teh teu asal jadi geuninganan. Hiji aya silsilah buhuna. Ya. Ekstrak mengkudu ini rekan-rekan sekalian, ini buah mengkudu ini adalah buah yang pertama kali ditanam oleh Eyang Sedabrata di Curug Gorobug ya. Pertama kali ya.
kata gurunya, tanamkan buah ini agar bisa menyebarkan ilmu ini. Maka beliau tanam. Ya. Tah nu pertama nu disebut buhun, ya, yang disebut dengan ekstrak mengkudu ini. Ya. Di kita diolah, jadilah yang disebut dengan pace. Ya. Jadi pace itu bisa menurunkan kadar gula darah, bisa memecah juga kolesterol, bisa juga sebagai antihistamin. Namun antihistamin teh obat atel, obat kaligata bisa, ya. Kan lambung bermasalah kak? Tidak, ya. Nah cara minumnya rekan-rekan sekalian, kalau misalkan kan ada orang yang kuat beher aya nu henteu, boleh dicampur dengan setengah gelas air hangat, ya. Pak diganggo sirup kenging tuh tiasa, ya. Disatukan dengan susu bisa gak? Bisa, ya. Jadi bisa digunakan dengan media apa saja. Kelebihan dari produk ini, gitu kan. Dan rekan-rekan sekalian, satu pace ini, satu botol ini itu dihargakan Rp500.000. Tong kurangnya. Jadi lamun aya meuli opatnya tah 2 juta puguh. Ya, kemasanana jelasnya, kemasanana elegan, khasiatna oge mumpuni, gitu kan. Nah hese teuing atuh beunghar teh. Ya, hargana teh 500.000. Ya. Lain gocap lain gitu ya. Ya. Harganya itu adalah 500.000. Jadi jangan merusak pasaran orang, kasihan. Ya, saking ku hayang payu kenaiknya nah 200 mere. Entong mending kene entongnya. Karunya batur, ya. Jadi rekan-rekan sekalian, pace itu adalah salah satu obat drug of choice untuk pengobatan diabetes mellitus, ya. Selain bisa mengeluarkan kadar gula, juga itu antioksidannya tinggi. Jadi nu obesitas bisa menggunakan pace, sangat bisa, ya. Tumor menggunakan pace juga bisa karena di dalamnya ada resveratrol, ya. Jadi kita memberikan produk knowledge ini, gitu kan, semata-mata untuk menguatkan nilai jual dari rekan-rekan sekalian, ya. Untuk menguatkan nilai jual dari rekan-rekan sekalian sehingga kita menjadi terapis-terapis profesional yang handal dan berkualitas. Oke, jadi pace itu adalah solusi kehidupannya. Pace itu solusi kehidupan. Jadi rekan-rekan sekalian, lebih baik lagi kita menjadi good user. Konsumsi, ya. Kita rasakan dulu bagaimana enaknya, khasiatnya pace pada diri kita sendiri, ya. Saya orangnya itu adalah insomnia, rekan-rekan sekalian, tidak bisa tidur, ya. Saya 3 hari 3 malam tidak tidur kuat. Tapi setelah dengan minum pace, alhamdulillah tidur menjadi teratur. Karena ada kandungan melatoninnya dalam pace ini yang bisa menyetabilkan siklus tidur. Bagi yang apalagi yang sering begadang, ya. Begadang tidur sebentar-sebentar, udang cara rangke, nah dengan pace ini seperti ini. Asam urat bisa dengan pace? Sangat bisa, ya. Makanya kita di produk knowledge ini kita akan perkuat rekan-rekan sekalian dengan pengetahuan-pengetahuan tentang penyakit-penyakit dan nilai-nilai ilmiah. Supaya walaupun kita pengobat tradisional, tapi kita bisa sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada zaman sekarang, ya, zaman-zaman now. Jadi tong baheula teh aku menyan we wungkul teu kudunya. Jadi ayeuna mah ongkoh urang teh tradisional tapi modern. Tah eta JM-nya. Modern tapi tetap mengusung tradisional. Itu saja rekan-rekan sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan ya pemahaman tentang diabetes mellitus ini menjadikan ilmu buat kita sekalian. Dan secara pasti budaya, nilai pahit itu adalah penting, ya. Nilai pahit itu adalah penting. Jangan takut dengan masalah rekan-rekan sekalian. Hadapilah masalah karena masalah itu yang akan mengantarkan kita pada Pulau Cita. Ya. Demikian yang saya sampaikan. Bila topik lainnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.